Pertama, kami login ke sistem operasi Ubuntu 24.04 LTS dengan akun kelompok. Setelah berhasil masuk, kami jalankan sudo apt update dan di sini akan diproses. Lalu ditunggu sebentar. Setelah itu lanjut dengan mengisi sudo apt upgrade untuk memperbarui sistem dan paket-paket yang dibutuhkan. Selanjutnya, kami menginstal web server Apache dengan perintah sudo apt install apache 2, lalu konfirmasi instalasi dengan menekan Y. Lalu tunggu prosesnya. Saya memastikan Apache berjalan dengan baik menggunakan sistem CTL status Apache 2. Terlihat bahwa layanan sudah aktif. Agar web server bisa diakses dari luar, kami membuka akses firewall dengan perintah sudo ufv allow apache pool. Kami juga mengaktifkan firewall dan mengecek statusnya. Langkah terakhir, kami cek IP address menggunakan IVA. Lalu didapatkan alamat IP 192.168.129. IP inilah yang bisa digunakan untuk mengakses server dari browser. Setelah mengetik alamat IP dan hasilnya halaman delport Apache berhasil ditampilkan. Ini menandakan bahwa web server Apache telah aktif dan berjalan dengan baik di sistem Linux kami. Setelah memastikan bahwa web server Apache sudah berjalan dengan baik, kami mulai dengan membuka direktori tempat file untuk website disimpan, yaitu var, www, dan html. Di dalam direktori tersebut terdapat file index.html yang merupakan halaman awal yang ditampilkan saat web server diakses melalui browser. Pada bagian body HTML, kami menambahkan tulisan kelompok kami menggantikan tampilan default Apache yang sebelumnya muncul. Setelah selesai mengedit file disimpan, dan kami kembali membuka browser untuk mengecek hasilnya. Kami mengakses kembali alamat IP, dan seperti yang terlihat di layar, tampilan web server telah berubah sesuai dengan project yang kami buat. www.html cd dan enter, lalu kita tunggu sudo mkdir kelompok 4 dan enter. Lanjut lagi, di sini ada password, enter lagi, kita ketik is, lalu di sini kita ketik cd kelompok 4 titik dan enter lagi sudo nano index titik html. Setelah di enter, lalu di bagian body kita akan menambahkan 3 bagian: html, head, body, html. Dan di pertengahan HTML dan head ditambahkan title tugas web server _title. Lalu kita lengkap ke baris 2 di pertengahan head dan body, dan kita tambahkan H1 berhasil domain berfungsi. Lalu ada di bawahnya kita tambahkan P152A38 dan ditambahkan kelompok 4, dan bagian terakhir itu body dan HTML. Setelah itu sisanya tinggal disimak.
Selanjutnya, menambahkan domain lokal agar web server bisa diakses menggunakan nama, bukan hanya alamat IP. Lalu di sini kami mengedit host yang ada di directory etc. Kami menambahkan baris baru dengan format server. Lalu di sini kita namakan domain, misalnya kelompok 4 titik lokal. Dan setelah itu kami mengedit file konfigurasi yang ada di etc apache 2 ctest available. Kami menduplikasikan file default lalu mengubah bagian servernya menjadi kelompok 4 lokal. File ini kami simpan dengan nama baru agar tidak mengganggu konfigurasi utama. Setelah konfigurasi selesai, kami mengaktifkan virtual host tersebut menggunakan perintah a2nc, lalu merestart layanan Apache agar perubahan berlaku. Lalu sampai di tahap ini kita sudah berhasil membuat domain lokal dan menghubungkan ke web server kita. Namun agar domain lokal ini juga bisa diakses dari perangkat lain dalam jaringan yang sama, kita perlu menambahkan entry yang sama ke file host di masing-masing perangkat klien. Misalnya, jika komputer lain yang ingin mengakses kelompok 4 titik lokal, maka file host di komputer itu juga harus menambahkan IP server dan domain lokal yang sama. Dengan begitu, semua perangkat dalam satu jaringan dapat membuka website dengan alamat domain lokal yang kita buat, tanpa harus mengetikkan IP address secara manual. Terakhir, kami membuka browser dan mencoba mengakses alamat IP. Halaman web server ditampilkan, yang berarti domain lokal sudah aktif dan terhubung ke web server kami. Langsung aja kita masuk ke bagian sini, lalu kita ketik sudo apt install php libace 2 mode php, lalu enter. Setelah enter biasanya akan muncul password for kelompok 4. Setelah itu di enter. Setelah di enter kita akan menunggu satu persatu get 1 sampai beberapa get seterusnya. Setelah itu mereka akan loading sebentar dan terus berproses. Oke, karena sedikit lagi akan selesai, jadi kita tunggu sebentar. Lalu setelah itu muncul dan kita ketik di bagian etc apache ctest available, kita ketik php strippy, lalu di sini kita ketik sudo nano var www kelompok 4 index titik php, lalu enter. Akan muncul tampilan seperti ini.
kita ketik kelompok 4.bsi.com index dan akan muncul PHP versi 8.36. Kita akan melanjutkan instalasi PHP dan MySQL di sistem Linux sebagai bagian dari peraturan web server. Jadi kita langsung ketik aja sudo apt install PHP. Setelah proses install selesai, kita bisa langsung cek apakah PHP sudah terpasang. Setelah itu kita lanjut cek layanan MySQL dengan mengetik sudo system status MySQL. Jika statusnya aktif, berarti MySQL sudah berjalan dengan baik dan running. Terakhir, kita masukkan ke MySQL melalui terminal menggunakan sudo MySQL. Dari sini kita bisa jalankan perintah seperti show database. Dan di bagian sini ada press y for yes, anyway other key for no. Jadi kita tulis no aja. Kita akan mengetik y sampai 4 kali. Lalu di bagian aldon itu kita mengetik sudo mysql. Yang tadi sebelumnya saya bilang, setelah itu kita akan melihat bagian database default yang tersedia. Jadi di bagian sini sudah terlihat beberapa database seperti Informatika Sistem, Kelompok 4, MySQL, dan Perform Scheme SIS. Ke bagian FTP server. Jadi langkah pertama kita install layanan FTP dengan perintah sudo apt install vs ftpd. Setelah proses installing selesai, kita cek status layanan FTP. Aja kita masuk ke bagian karena setelah proses
Lanjut, ketik sudo systemd status versus ftpd. Pastikan statusnya aktif, yang berarti FTP server sudah berjalan. Itu kita langsung ketik di bagian sudo ufw status. Statusnya aktif. Di dalam file konfigurasi kita bisa mengatur agar pengguna lokasi bisa login, membolehkan upload, dan mengaktifkan fitur keamanan lainnya sesuai kebutuhan. Setelah perubahan disimpan, kita restart layanan FTP. Sudo system restart PS ftpd untuk menguji apakah FTP server berjalan. Kita bisa menggunakan aplikasi FTP client seperti FileZilla, lalu mengesukkan IV server, username, dan password dari user Linux. Jika berhasil login, artinya FTP server sudah siap digunakan untuk upload dan download file dari server. Jadi, kita juga di sini menginstal layanan SS dengan perintah sudo apt install OpenSSH server. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa cek juga statusnya. Cek status, pastikan layanan SS dalam keadaan aktif. Jadi sebelum diaktifkan kita harus mengetik sudo systemd status SS. Jadi untuk menguji koneksi SS, kita bisa menggunakan komputer klien dan juga jaringan yang sama. Caranya cukup membuka terminal dan mengetik. Lalu di sini kita akan mencari aplikasi yang bernama Putty dan akan keluar di sini. Bagian hostname kita akan isi IP address, lalu setelah itu kita klik open. Setelah klik open akan muncul bagian Putty Security Alert dan di sini login. Kita login menggunakan kelompok 4. Setelah login ada password. Setelah itu passwordnya tidak terlihat. Kita ketik IPA lalu enter dan ketik juga sudo UEP status, lalu akan muncul. Di bagian ini ada log monitor. Kita akan melihat log system dan bisa menggunakan perintah sudo tail
strip app var log syslog. Setelah itu perintah ini akan menampilkan log secara real time. Setelah itu kita juga bisa memantau log untuk layanan tertentu seperti Apache. Salah satu tools yang paling sering digunakan adalah perintah ini menampilkan proses yang sedang berjalan secara real time, termasuk pengguna CPU dan memori. Ada juga HypeTop adalah versi yang lebih interaktif dari Top dan tampilan yang lebih mudah dibaca. Jika belum terinstall, kita bisa memasang dengan sudo apt install HypeTop. Ada tools lainnya juga seperti iftop. Iftop digunakan untuk memantau trafik jaringan secara langsung. Dengan tools monitor ini, kita bisa menjaga perform secara tetap stabil dan mendeteksi masalah sebelum menjadi lebih besar. Kami menjelaskan lebih awal dan selanjutnya tahap pengerjaannya bisa disimak. Setelah selesai, kami akan membuka brosur kembali dan mengetik kelompok 4.bsi.com _munin. Lalu di sini akan ada beberapa tampilan katalogi. Jadi itu project kelompok 4 yang kami tampilkan. Sekian dari saya, Rahma Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.